Oke, selamat pagi. Bertemu lagi dengan saya, Bagus Kusuma. Kali ini kita akan membahas mata kuliah soft skill, khususnya bagaimana mengkritik orang lain tanpa menyakiti. Nah, mengapa orang itu mengkritik? Tahukah kalian? Biasanya, kritikan itu sering merupakan upaya meningkatkan harga diri kita dengan merendahkan orang lain. Tapi perlu kita luruskan tujuan mengkritik kita. Bukannya untuk membuat orang itu terpuruk, tetapi untuk membangun, dan bukan untuk melukai, tetapi untuk menjadikannya lebih baik. Nah, hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam mengkritik? Yang pertama, sampaikan secara pribadi, jangan di depan umum. Jadi misalnya ketika kita ingin mengkritik seseorang di depan umum, sebisa mungkin coba giring dia untuk bicara berdua, 4 mata saja. Jadi agar lebih mudah. Nah, selalu awali dengan hal positif atau sanjungan. Jadi selalu pujilah dulu sebelum kita memberikan kritikan. Hal ini akan memberi kesan bersahabat dan fokus pada rasa bersahabat yang kurang. Buatlah kritikan itu juga impersonal. Jadi tidak ke orangnya tapi perbuatannya. Hal ini untuk menghindari rasa terarah secara langsung pada egonya. Kemudian selalu berikan solusi jika kita akan mengkritik. Jangan sampai yang terkritik balik bertanya, sebenarnya apa sih yang diinginkan? Kenapa sih saya dikritik? Nah, ketika kita tidak memberikan solusi, hal itu pasti akan terjadi. Jadi orang yang kita kritik selalu akan bertanya balik. Apa sih sebetulnya salah saya? Apa sih sebetulnya yang diinginkan? Kenapa saya harus dikritik? Nah, itu sudah kena ke egonya. Jadi selalu berikan solusi. Kemudian, mintalah kerjasama dan jangan menuntutnya. Rangsang dia, rangsang keinginannya untuk berubah. Jadi ketika motivasinya itu ada dari dirinya sendiri, itu akan lebih mudah terjadi perubahan. Dan dia akan melakukannya dengan suka hati, bukan karena perintah dari yang mengkritik. Kemudian, satu kritikan untuk satu pelanggaran. Jadi, jangan seperti yang buku sejarah. Jadi, satu kesalahan itu diungkit berulang-ulang kali. Tidak perlu. Jadi, ketika ada pelanggaran, kita cukup mengkritiknya 1 kali saja. Kemudian lihat, jadi kita perlu gimana caranya memunculkan motivasi agar ia berubah secara sendiri. Dan tuntaskan dengan cara bersahabat. Selalu gunakan kata-kata kita. Ayo kita mampu, jangan kamu mampu, saya mampu, no, tapi kita mampu. Ya, kemudian seperti yang saya sampaikan sebelumnya, sebelum kita mengkritik, kita harus memberikan pujian. Nah, sekarang kita akan membahas teknik-teknik memuji agar kita dapat mengkritik orang itu tanpa membuat orang itu tersinggung. Yang pertama, pujian itu harus tulus. Jika tidak, jangan diberikan. Nah, jadi usahakan setulus mungkin. Jadi tidak ada berharap bahwa kita akan dipuji balik. No, jadi kita harus tulus memberikan pujian. Kemudian pujilah perbuatannya atau hasil perbuatannya, bukan orangnya. Misalnya ketika saudara kita atau adik kita yang kecil belajar untuk merapikan. Nah, jadi jangan bilang, wah pintar ya kamu. No, tapi wah kamu rapi ya. Jadi sudah rapi nih semua bukunya. Itu saja. Jadi tidak ke orangnya, tapi perbuatannya. Kemudian perlu juga membaca timing yang tepat. Jadi pujian itu harus diberikan saat yang tepat. Jangan sekarang dia berbuat, besok baru dipuji. Nah, itu udah lewat. Jadi udah lupa tuh yang mana perbuatannya yang perlu dipuji. Nah, kemudian selalu lakukan mukjizat-mukjizat kecil setiap hari. Nah, saya punya 3 magic words yang selalu saya bilang pada diri saya sendiri. Yang pertama, please atau tolong, kemudian sorry, dan thank you. Nah, kata-kata itu adalah 3 magic words yang bisa kita lakukan untuk melakukan mukjizat kecil setiap hari kepada siapapun.
Nah, kemudian selalulah bermula hati dengan kata-kata berenergi positif. Yang tadi saya bilang, 3 magic words. Please, tolong dong begini, tolong begitu. Jangan langsung seperti orang memerintah. Tutup pintu, dan lain sebagainya. Itu akan terasa sangat tidak enak. Jadi kita bilang, tolong tutup pintunya. Tolong ambilkan saya ini. Tolong kerjakan ini. Itu akan terasa orang itu lebih enak. Walaupun sebetulnya itu kata perintah, tapi ketika ada kata tolong, itu sangat menghaluskan. Kemudian, terima kasih. Kepada siapapun, kita harus selalu memberikan ucapan terima kasih. Bahkan, misalnya pada waiters, yang memang tugasnya mengantarkan makanan. Tetap ketika dia serving, setelah serving kita harus selalu ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa, kita harus selalu bilang maaf ketika membuat kesalahan. Bahkan kadang-kadang, kesalahan yang dilakukan oleh orang lain pun tidak ada masalah ketika kita yang meminta maaf. Karena kita membantu orang lain itu menjadi lebih lunak. Nah, sekarang kita bahas masalah asertif, di mana asertif ini adalah kemampuan untuk berbicara dan bertindak dalam cara yang akan menyebabkan orang lain merespon dengan penuh perhatian. Nah, ini ada beberapa sifat-sifat yang bertolak belakang. Satunya adalah pasivitas, yang kedua adalah agresif. Mana sifat yang pasivitas itu lebih diam dan mengalah. Dan agresif itu sangat egois. Dia ingin menang sendiri. Pokoknya saya harus menang, saya harus begini, saya harus begitu. Nah, itulah sifat agresif. Itu harus dihindari. Nah, yang pengalah lebih terlihat toleran. Sedangkan yang ceroboh atau agresif lebih tidak toleran. Jadi misalnya kalau yang pasif ya ada misalnya terlambat dan lain sebagainya, ya lebih toleran sedikit. Tapi tetap dengan rules, misalnya 15 menit. Ya 15 menit, 16 menit, 17 menit masih oke. Tapi kalau yang agresif tidak toleran. Telat 1 detik, udah dianggap tidak hadir, seperti itu. Kemudian yang pasivitas menghindari permusuhan. Sedangkan yang agresif selalu penuh permusuhan. Yang tidak sesuai dengan dia, karena dia tidak toleran dan egois, akhirnya menciptakan permusuhan. Nah, pasivitas kadang-kadang jeleknya adalah sedikit tidak peduli. Tapi yang agresif ini sangat penuntut. Nah, bagaimana sih caranya untuk menyampaikan kata-kata bersifat asertif? Nah, ini kita lihat dari sudut pandang profesional. Jadi, sudut pandang bisnis harus menyampaikannya agar orang itu mau mengikuti tindakan apa yang kita inginkan. Jadi, seperti yang tadi saya sampaikan, bagaimana menciptakan motivasi dari dalam dirinya sendiri agar dia mau dengan sukacita melakukan apa yang kita minta. Nah, ini pesan-pesan asertif itu harus ringkas tentang situasi yang ada. Kemudian ungkapan, pikiran, dan perasaan. Yang ketiga, jelas, nyatakan keinginan dan kebutuhan. Jadi jangan sampai orang itu bertanya-tanya, apa sih sebetulnya dipinginkan? Jadi harus jelas semuanya. Nah, kemudian dalam penyampaiannya juga harus ada ethics. Apa itu ethics? Ethics ini adalah empathy, talk, honesty, interaction, confidentiality, dan supportiveness. Apa itu? Nah, empati itu memposisikan diri pada orang lain. Jadi ikut merasakan apa yang dirasakan orang lain. Kemudian talk, keputusan dicapai melalui diskusi, bukan paksaan. Jadi ketika kita ingin membuat orang itu termotivasi, kita harus tahu dulu apa sih sebetulnya keinginan dia. Nah, kita cari win-win solution. Kemudian honesty, kejujuran. Nah, kemudian interaction, jelas kita harus membuat situasinya nyaman sehingga interaksinya menjadi lebih baik. Confidentiality adalah sangat rahasia. Jangan sampai rahasianya diketahui oleh umum. Jadi jangan sampai terjadi rahasia umum seperti itu. Dan supportiveness, berikan dukungan pada orang lain. Jadi ketika dia sudah mulai termotivasi, kita harus segera mendukungnya agar dia tetap pada motivasinya.
Yang terakhir adalah memahami, bersimpati, toleransi, dan berikan kebaikan. Jadi jangan lupa selalu memahami sebelum dipahami. Baik, kira-kira itu materi soft skill yang saya dapat sampaikan pagi ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Salam.